Infinix, produsen smartphone asal Hong Kong, baru saja merilis smartphone terbaru untuk pasar Amerika Serikat, yaitu Note 12 Pro versi 4G. Dilansir dari GSM Arena, kehadiran smartphone ini pertama kali diketahui secara online di platform toko online AliExpress. Smartphone ini pun akan melengkapi jajaran ponsel yang sebelumnya sudah dirilis, yakni Infinix Note 12, Infinix Note 12 VIP, Infinix Note 12i, dan Infinix 12 Pro 5G. Kali ini di akhir tahun 2022, Infinix Note 13 5G sedang dalam tahap pengerjaan pihak Infinix Global. Mungkin saja akan diresmikan sebagai smartphone 5G termurahnya lagi. Bisa dibilang ini adalah mid-range atau versi terbaik dari Infinix saat ini. Meski memang secara spesifikasi lengkap tidak akan bersaing dengan iPhone 14 Pro maupun Xiaomi 12T yang bakal dirilis September di Indonesia. Setidaknya brand naungan Transsion Holdings ini keluar dari tradisinya yang lalu-lalu fokus pada smartphone 1-2 jutaan saja. Infinix baru saja merilis mid-range terbaru mereka. Ponsel itu merupakan sebuah langkah besar untuk Infinix. Seperti namanya, Infinix Note 13 5G adalah ponsel kedua series Note perusahaan itu yang mendukung 5G. Secara spesifikasi memang mirip termasuk teknologi layar dan prosesornya. Namun penawaran dari Infinix Note 13 5G masih terlihat lebih menarik. Walaupun begitu, kami telah menemukan dua sertifikasi TKDN terbaru dari Infinix Indonesia. Entah ponsel apa yang akan dirilis, kami berharap ponsel akan menggunakan jaringan 5G. Dengan begitu, ketika resmi masuk Infinix Note 13, juga otomatis menjadi smartphone 5G pertama Infinix di Indonesia. Sebagai gambaran berikut spesifikasi Infinix Note 13 yang sedang dalam pengerjaan dan rencananya akan dirilis dalam akhir tahun. Namun perlu dicatat, ponsel Infinix Note 13 yang dipasarkan di Indonesia nantinya bisa saja sama dengan versi global. Infinix Note 13 memiliki desain yang menurut saya cukup menarik perhatian, yang sangat berbeda dari kebanyakan smartphone Infinix di pasaran. Di sisi belakangnya, smartphone ini menawarkan desain yang menurut saya cukup fresh. Tatanan 3 kamera belakang ini malah mirip seperti kamera DSLR. Infinix Note 13 masih mengusung jack audio 3,5 mm. Untuk penggunaan headset yang berada bagian bawah perangkat berdampingan dengan slot USB Type-C. Di sisi kanan perangkat terdapat tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume dan mengunci layar. Tombol kunci layar juga dimanfaatkan Infinix untuk menyematkan sensor sidik jari. Sedangkan di sisi berlawanan terdapat slot untuk SIM card dan tambahan memori penyimpanan. Sektor layar jadi salah satu fitur yang diandalkan Infinix Note 13 dengan ukuran 6,78 inci. Panelnya menggunakan AMOLED dengan kecepatan layar cuma 90 Hz aja. Resolusi yang diusungnya yaitu FHD+ atau 1080 x 2400 pixel. Spesifikasi lainnya juga bagus, punya color gamut DCI-P3 100%. Dan kontras rasio 100:1 yang menentukan akurasi dan tingkat ketajaman warna. Serta brightness 1000 nits yang membuatnya tetap nyaman dilihat meski berada di bawah terik matahari. Sementara rasio layar ke perangkat sebesar 92% sehingga bisa dibilang cukup luas dan lega. Untuk masalah layarnya ini, kemungkinan ponsel Infinix Note 13 tidak akan jauh berbeda dengan pendahulunya, yang masih menggunakan panel layar AMOLED dengan refresh rate tinggi. Dari semua hal keren yang ditawarkan oleh Infinix Note 13, penggunaan chipset MediaTek Dimensity 820 memperjelas posisinya di kelas menengah ke atas. Meski demikian, SoC tersebut dimanufaktur menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Sama dengan fabrikasi chipset kelas flagship Dimensity 810. Untuk menjaga suhu ponsel tetap stabil, Infinix Note 13 juga dibekali Heat Pipe Thermal Module 2.0 dan 3D Cooling Master yang akan terus memonitor suhu ponsel agar tidak melebihi batas wajar. Di harga yang sangat terjangkau, kami jarang melihat smartphone yang pakai chipset Dimensity 800-an. Mungkin ini menjadi ponsel pertama yang memakai chipset Dimensity 820 di Indonesia. Menariknya, skor Antutu dari smartphone ini tembus sampai 415 ribuan, artinya smartphone ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Bahkan chipset Dimensity 820 sudah mampu bersaing dengan chipset andalan kelas lawas Snapdragon, yakni Snapdragon 855 yang dirilis 2 tahun lalu. Kinerja dari prosesornya ini turut diperbantukan dengan kehadiran RAM 8GB dengan tambahan memori virtual 3GB. Serta memori internal 128 serta 256GB. Infinix juga menyediakan slot memori eksternal yang bisa menampung micro SD hingga 512GB.
Kapasitas RAM ini menurut kami sudah sangat mengakomodir kebutuhan multitasking dengan sangat nyaman. Demikian juga dengan memori internal 128 GB yang kami rasa sudah lebih dari cukup untuk menyimpan aplikasi dan file. Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka XOS 11 terbaru milik Infinix. Pembahasan Infinix Note 13 masuk ke bagian kamera, sayangnya untuk segi kamera kami bisa anggap biasa aja. Karena resolusi kamera Infinix Note 13 sebesar 64 MP dengan sensor Samsung, yang mengalami peningkatan signifikan dari pendahulunya. Sementara untuk versi Pro-nya dibekali resolusi 108 MP. Selain kamera utama tadi, Infinix juga memberikan dua kamera pendukung lainnya yang terdiri dari kamera depth 2 MP dan kamera telefoto 13 MP. Sementara untuk keperluan selfie, Infinix Note 13 mengakomodir kebutuhan ini melalui kamera 16 MP. Kamera depannya ini juga bisa digunakan untuk membuat foto selfie bokeh. Untuk rekaman videonya, kamera Infinix udah support perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Untuk daya rekamnya ini kami kira cukup standar untuk HP menengah sudah punya rekaman video 4K. Yang patut kami sayangkan, smartphone ini tidak mempunyai fitur OIS. Andaikan punya fitur OIS di harga 3 jutaan, smartphone ini akan sempurna untuk dimiliki. Kemudian Infinix Note 13 juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat yakni Bluetooth 5.2, dual speaker, koneksi NFC, fingerprint di samping, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Sebagai penopang daya, smartphone ini menggendong baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dengan menyertakan teknologi pengisian daya 33 Watt aja. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas bandrol atau harga Infinix Note 13 terbaru. Untuk harganya sendiri, smartphone ini belum ada kepastian resmi berapa harga dari smartphone, tapi kami menduga smartphone akan sedikit lebih mahal dari Infinix Note 12. Menurut bocoran dari orang Nigeria dan Pridavan, smartphone Infinix Note 13 akan di-launching akhir tahun ini, atau jika lebih lambat awal Januari 2023 mendatang. Menurut kalian, apakah smartphone ini patut kalian tunggu di Indonesia, atau malah kalian skip aja karena speknya biasa aja menurut kalian? Coba kalian komentar di bawah ini, kami mau lihat tanggapan kalian tentang smartphone ini. Kami akan coba balas semua komentar dari kalian. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang akan dirilis, yakni Infinix Note 13. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.